Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Pak Jamin, bagaimana kemudian kalau kita bicara mengenai kewenangan SP3 di KPK? Bagaimana cara KPK menggunakan kewenangan SP3 ini supaya pada saat nanti dilakukan dengan sebaik-baiknya? Bagaimana Pak Jamin? Ya, sebenarnya spirit pembentukan KPK tadinya adalah untuk lebih berhati-hati dalam menangani semua perkara dalam tingkat penyelidikan, sehingga dalam konteks penyelidikan dan penyidikan nantinya tidak ada lagi kesalahan zero mistake ya. Tetapi dalam realitanya, dalam praktek ternyata bisa saja terjadi di mana terdakwanya ini, tersangkanya ini mengalami contohnya meninggal dunia atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan proses tersebut harus dihentikan, begitu kan. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya dalam konteks Undang KUHP kita menyatakan berhentinya suatu penyidikan karena daluarsa, karena orang telah meninggal dunia, ya, karena juga disebabkan karena memang bukan perbuatan pidana. Nah, kalau dalam konteks bukan perbuatan pidana, tentu ini yang sulit untuk bisa dilakukan SP3. Tapi kalau karena daluarsa ataupun karena dia sudah meninggal dunia, mau nggak mau penyelesaiannya harus tetap dengan SP3 karena orang tersebut harus ada status bahwasanya dihentikan karena meninggal dunia, jangan sampai dikubur juga dia nanti jadi terdakwa begitu kan atau tersangka. Nah, dengan demikian inilah yang menjadi bahan penting bagi kita kenapa dalam undang-undang yang sudah disahkan tersebut diberikan kewenangan untuk SP3. Nah, jadi untuk SP3 itu sendiri seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang yang memang sudah merupakan suatu syarat-syarat tadi karena dia bisa saja karena daluarsa atau karena memang meninggal dunia. Tapi kalau khusus untuk penyelidikan terhadap kasus-kasus yang kemungkinannya tidak ada pidananya atau sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa dipidana, nah ini harus lebih hati-hati memberikannya. Baik. Karena bisa saja menjadi transaksional nanti SP3-nya. Pak Jamin, bagaimana dengan kasus RJ Lino? Pak Jamin, ini kan tanpa kepastian hukum, bertahun-tahun. Menurut Anda kasus ini layak tidak diberikan SP3? Nah begini, tanggung jawab daripada seorang penyidik tidak boleh memperlakukan saksi yang akan jadi tersangka atau tersangka yang sudah jadi tersangka mendiamkan. Karena itu menjadi hak asasi setiap orang untuk diperlakukan secara peradilan dengan adil, secara cepat dan singkat begitu. Jadi kalau itu sudah melanggar hak asasi orang tentunya. Nah kalau demikian harusnya ada suatu upaya-upaya. Kalau memang tidak ada cukup alat bukti karena memang undang-undang sudah menyatakan tidak ada alat sudah bisa memberikan SP3, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang harus diperhatikan penyidiknya harus dengan sigap begitu. Kalau memang ini kasus harus bisa dinaikkan menjadi P21 dan dikaitkan dengan penuntutan, harus dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, ini suatu kesalahan bagi penyidik nantinya begitu. Oke. Dengan adanya kewenangan SP3 di KPK, apakah menurut Anda ada potensi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan SP3 ini, Pak Jamin? Saya kira dalam konteks sebagai manusia, masih manusia dan oknum dalam tanda petik, tentu bisa saja ini disalahgunakan. Nah, perlu kontrol ya di situ, makanya ada di situ adalah pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Dari Dewan Pengawas ini nanti akan yang mengawasi kinerja daripada pemberian SP3 tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang begitu. Baik. Baik Pak Jamin, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Pak Jamin. Saya kembali ke Bang Usman. Bang Usman, paling tidak Dewan Pengawas berarti perannya besar sekali dong Bang Usman. Kalau misalnya memang SP3 dia juga harus mengawasi, lalu kemudian penyadapan juga harus melalui dia. Ini kan menimbulkan kekhawatiran Dewan Pengawas yang menjadi ketua KPK, kan ada yang bilang kayak begitu Bang. Iya, relatif ya sebetulnya. Yang penting Dewan Pengawas ya bekerja berdasarkan undang-undang. Itu saja. Undang-undang KPK-nya seperti apa kewenangan dari Dewan Pengawas itu. Ya, Dewan Pengawas juga
tidak boleh melampaui kewenangannya. Ya bisa saja tadi Pak Jamin bilang sebagai manusia atau oknum dalam tanda petik kan potensi itu sudah ada. Tinggal lagi bagaimana mengawasinya. Kemudian bagaimana memilih misalnya presiden nanti itu kan yang untuk pertama kan presiden yang memilih, tidak melalui pansel barangkali gitu, tidak melalui fit and proper test lah seperti pimpinan KPK. Nah ini bagaimana presiden memilih orang-orang yang berintegritas. Satu itu supaya nanti kewenangannya tidak terlalu besar, tidak menyalahgunakan begitu. Jadi saya kira tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena diatur undang-undang. Jadi ukurannya undang-undang saja. Kalau dia melewati batas undang-undang seperti diatur undang-undang ya kita bisa teriak-teriak begitu, bisa kritis begitu kira-kira kan. Baik. Bang Usman, tapi kalau misalnya memang seperti kasusnya RJ Lino begitu ya. Apakah kemudian dengan kasus yang terkatung-katung bertahun-tahun, apakah lantas kita langsung bisa memvonis KPK, wah ini secara sengaja melakukan maladministrasi, kemudian membuat kasus ini terkatung-katung? Bisakah kita langsung memvonis KPK? Iya, saya kira begini, kalau terkatung-katung kita bisa melakukan, bisa mengatakan KPK itu tidak adil. Ya tadi zalim itu karena tidak sesuai dengan prinsip hukum yang 3 tadi, kepastian, kemudian keadilan, karena tidak adil memperlakukan orang terlalu lama sebagai tersangka. Kan proses penyidikan butuh waktu katanya Bang Usman. Iya, tapi seberapa lama? KPK kan hebat katanya begitu kan. Masa sampai bertahun-tahun begitu kan? Ya kan bisa bertahun-tahun, bahkan kita lihat ini ada ketidakadilan misalnya yang kita dengar ya di kalangan media dengar bahwa Pak Lino ini sampai rekeningnya kan juga sudah diblokir. Bahkan dia sekarang hidup dari anaknya begitu kan. Ini kan kasihan begitu, orang terlalu lama menjadi tersangka, tidak diproses, tidak ada kepastian. Nah, bisa kita katakan KPK memang tidak adil dalam hal ini. Ini yang disebut Pak Jamin tadi melanggar HAM tadi. Iya, melanggar HAM, betul sekali melanggar HAM. Tetapi kita tidak bisa memvonis bahwa Pak Lino tidak bersalah, belum tentu begitu. KPK sendiri itu kan mengatakan bahwa ada satu persoalan yang masih ditunggu, yaitu apa? Jumlah kerugian negara sedang menunggu audit dari BPK, begitu kan? Ya walaupun kita bisa bertanya kok lama sekali ya, begitu kan? Sudah bertahun-tahun tunggu audit begitu kan? Dari BPK lama banget begitu. Yang salah BPK-nya apa KPK-nya kita tidak tahu juga begitu. Tetapi yang jelas ini sudah melanggar HAM. Ya itulah sebabnya orang banyak yang curiga, ada apa ini? Jangan-jangan bisa jadi RJ Lino sebelum tidak bersalah. Bisa jadi, artinya tidak cukup alat bukti 2 tadi itu, tetapi karena KPK tidak punya kewenangan SP3, maka ditahanlah dulu begitu kan. Nah sekarang sudah punya, maka KPK juga harus fair. Kalau memang ada 2 alat bukti ya segera sidangkan, dia kan prinsip hukum itu kan cepat, murah begitu kan dalam proses peradilannya begitu kan. Kemudian ya kalau tidak ada bukti, 2 alat bukti yang ditemukan, ya jangan takut untuk misalnya menyatakan SP3 misalnya begitu. Baik, Bang Usman, kita harus jeda dulu, kita akan nanti dengarkan tanggapan dari penelpon kita, apakah kemudian memiliki tanggapan yang sama begitu ya dengan kita. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Ya, menguak kotak kepastian hukum bahwa KPK sampai saat ini masih digadang-gadang dan paling dipercaya sebagai lembaga penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi ironisnya bahwa KPK yang notabene merupakan lembaga penegak hukum yang diberikan fasilitas dan kewenangan istimewa dari negara ini memiliki catatan-catatan buruk, yaitu salah satunya terkait dengan prinsip hukum, yaitu tentang kepastian hukum. Ada 4 tersangka KPK yang statusnya sudah bertahun-tahun lamanya sampai saat ini bersangkutan meninggal dunia, akan tetapi tidak ada kepastian hukum. Antara lain 1. Fuad Amin, Bupati Bengkalan. 2. Jeffrey Tongas, Lumban Batu. 3. John Manulangga, Kadisdikbud NTT. Kemudian 4. Rinanda Nasution. Lah kemudian Mas,
Selain itu bahwa KPK hingga saat ini juga masih banyak menggantung atau tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi, termasuk juga kasus mega korupsi. KPK hingga saat ini hanya sibuk mengurusi OTT atau operasi tangkap tangan dan hanya menyelesaikan kasus-kasus kecil lainnya. Bahkan KPK sekarang ini disibukkan dengan tugas yang di luar kewenangannya, yaitu menggugat undang-undang KPK ke MK. Terus kemudian ngurusi pengajian somat. Kemudian pimpinan KPK malah justru bermain sinetron, yaitu mengundurkan diri dari jabatannya tetapi tidak jadi. Nah ini hal-hal yang aneh yang sebenarnya di luar kewenangannya malah justru dilakukan, akan tetapi malah justru tugas besarnya diabaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Kita beralih ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Yang pertama saya ingin ingatkan KPK bahwa KPK itu bukanlah negara di dalam negara. Satu, bukanlah negara di dalam negara, dia itu adalah lembaga di dalam struktur negara Republik Indonesia pemerintah Indonesia ini. Ya, satu yang pertama. Yang kedua, orang KPK itu bukanlah dewa yang tidak pernah bersalah, tidak pernah khilaf, tidak pernah apa. Dia itu adalah manusia biasa, ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, kita harus ingat, harus belajar bahwa keputusan itu adalah pengakhiran proses berpikir. Jadi kalau sudah kita ambil keputusan, jangan lagi kita itu dianalisa. Laksanakan keputusan itu untuk dilaksanakan. KPK itu para pemimpinnya berfungsi bertugas melaksanakan undang-undang, melaksanakan keputusan, bukan menganalisa keputusan. Ya. Satu selanjutnya, negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum. Presiden dipilih oleh 56% rakyat Indonesia. Presiden itu punya hak. Jadi kalau ingin memprotes, memprotes, laksanakanlah protes itu pada saat proses pengambilan putusan. Laksanakanlah, ya. Mau mengajukan usul, mau apa, pada saat pengambilan putusan, seranglah pemerintah, seranglah pengambilan putusan. Akan tetapi setelah keputusan itu diambil, laksanakan. Kenapa? Rakyat ini sudah jengah, sudah bosan dengan keributan, ya. Mari kita ciptakan kondisi investasi yang ramah investasi, kondisi kita yang ramah investasi, seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh tadi, ya. Kita sekarang menatap ke depan. Jadi kembali lagi serahkan tanggung jawab itu pada pemerintah. Pemerintah akan menetapkan undang-undang revisi undang-undang KPK. Itulah jalan yang terbaik dari pemerintah. Tidak usah lagi dianalisis oleh ahli itu, ahli ini. Itu sontoloyo semuanya. Jadi saya katakan kembali kita kepada kepastian hukum. Hukum itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum. Kalau sudah penegak hukum menetapkan demikian, jalankan. Jangan lagi kita protes itu segala macam. Kembali saya ingatkan, keputusan itu adalah pengakhiran proses berpikir. Awal daripada itu dilaksanakan. Kalau ingin mengkoreksi, koreksilah pada saat proses pengambil keputusan. Jadi jangan sampai setelah keputusan diambil baru ribut macam-macam. DPR ribut, ini ribut. Keputusan sudah diambil. Itu sontoloyo namanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Kita beralih ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat ulang tahun kepada TV Inspirasi Kemajuan Indonesia. Terima kasih Pak Yunus. Saya dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ingin memberikan masukan. Sebagaimana juga pembicara dari saudara saya dari Surakarta, demikian yang kedua, pembicara kedua tadi dari Jakarta. Memang benar apa yang disampaikan oleh pertama dan yang kedua, tetapi saya tidak mau terlalu menganggap bahwa KPK ini tidak ada guna. Percayakan penuh kepada penegakan hukum, bagaimana cara mereka menegakkan hukum. Kalaupun ada kekurangan, mari kita sama-sama memahami bahwa mereka juga manusia. Tapi yang penting tidak ada niat untuk tidak membuka aib atau kesalahan-kesalahan yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang terdahulu. Saya mengapresiasi adanya KPK. Dengan adanya KPK maka kondisi keuangan negara sudah pasti akan mulai agak aman, ya, walaupun belum aman betul. Karena kalau waktu tidak ada, waktu KPK belum berfungsi, bukan main bebas sekali orang mau mencuri uang negara. Padahal kami di pelosok, di perbatasan sangat-sangat membutuhkan dana. Jangan pikir kami Kalimantan ini banyak uang, ya. Tak sama tempat. Jadi mohon kita tetap tegakkan, dukung penuh kinerja KPK. Janganlah kita terlalu banyak memprotes, tetapi mari kita memberikan apresiasi dan
dukung mereka dalam penegakan kepastian hukum. Karena memang negara kita negara hukum dan memang menjadi panglima. Tidak boleh tebang pilih. Apalah bahasa tebang pilih. Tapi tidak dilaksanakan. Jangan seperti itulah. Mari percaya penuh kepada KPK, tapi kita dari warga masyarakat kecil pun boleh mengamati, melihat pelaksanaan kinerja. Supaya dana yang ada aman bisa digunakan untuk pembangunan rakyat Republik Indonesia tercinta ini dengan sepenuhnya, semaksimal mungkin. Apapun yang mau dibangun, biar kita menjadi lebih maju. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai tanggapan dari Anda tadi. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Usman. Kalau kita menanggapi mengenai penelpon kita tadi, tampaknya sebetulnya kita semua sepakat di sini sebetulnya KPK memang jangan dibubarkan. KPK itu memang harus diperkuat. Ya kan begitu kan Bang ya? Kita tidak ada, paling tidak ini bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan peran dari KPK dengan undang-undang yang baru. Bagaimana Bang Usman? Iya, saya kira kita mengapresiasi KPK ya. Bahkan menurut survei jajak pendapat KPK itu masih salah satu lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. Dan tadi kalau kita kaitkan dengan pernyataan Pak Yunus bahwa kita ya tidak usah mencari kesalahan. Loh, kita selama ini mengapresiasi KPK, hormat kepada KPK, sampai kita pun tidak berani mengkritik KPK. Karena ketika mengkritik KPK dianggap temannya koruptor, begitu kan. Tapi kan kemudian kita harus fair dalam perjalanannya. Tadi kan Pak Yunus juga mengatakan KPK juga manusia kan, begitu, bukan dewa. Pasti ada kesalahan-kesalahan, entah disengaja ataupun tidak. Salah satunya adalah tadi membuat beberapa kasus itu terkatung-katung. Tanpa kepastian. Menggantung status orang sebagai tersangka, bahkan ada yang sampai dibawa ke liang lahat. Bukan salahnya KPK, tapi memang undang-undang tidak memungkinkan dia untuk mengeluarkan SP3. Nah karena itu undang-undang yang baru memberi peluang KPK untuk memberikan SP3. Supaya apa? Ya supaya KPK makin kuat justru. Ya supaya makin kuat, ya supaya dia makin cermat, begitu kan. Jadi yang awal tidak diberikan kewenangan karena kita memang meminta KPK cermat dalam menyidik satu kasus, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Ya karena itu dibuatlah kewenangan untuk mengeluarkan SP3 di undang-undang yang baru untuk memperkuat KPK, begitu. Kalau sekarang kan justru begitu ketahuan, begitu diungkap ke publik beberapa kasus seperti kasus Pak Lino, ada 18 kasus lagi yang tertunda, ya, kasus-kasus besar Hambalang, Wisma Atlet dan lain-lain, begitu, itu justru malah melemahkan KPK. Justru dengan undang-undang baru ini kita mau memperkuat pada dasarnya, termasuk dengan keberadaan Dewan Pengawas, karena begitu ada apakah pimpinan KPK ataukah penyidik di KPK itu tidak cermat, misalnya Dewan Pengawas ini kan akan bekerja, sehingga tidak sampai ke publik. Artinya sudah dibenahi begitu di dalam, karena adanya pengawasan KPK ini kan artinya memperkuat sebetulnya. Ya tidak ada maksud untuk melemahkan. Loh kita udah mengapresiasi KPK belum sampai ya, mungkin bertahun-tahun lah, sampai kita sekali lagi tidak pernah mengkritik KPK, ya karena takut dibilang temannya koruptor, takut tidak anti korupsi, begitu. Bang Usman, tapi kalau dalam rapat dengar pendapat kemarin, KPK juga tampaknya enggan untuk memberikan kepastian hukum ketika kemudian sudah diberikan kewenangan itu. Ketika diberikan, mereka hanya memberikan kewenangan SP3 kepada tersangka yang sudah meninggal dunia. Tapi kemudian tidak mau berjanji bahwa akan ada beberapa kasus yang akan diberikan SP3 nanti ke depan, termasuk Erjelino. Iya, saya kira bagus kalau seperti itu. Ya, saya kira yang sudah clear kan, yang sudah jelas itu kan yang meninggal. Ya, yang meninggal ada 4 orang tadi. Ada yang meninggal sejak 2010 loh, begitu. Artinya udah 9 tahun dia. Masih menyandang status tersangka di liang lahat sampai di dalam makam, begitu kan. Ini kan zalim, begitu kan. Nah kemudian
ada kasus lain, misalnya kenapa harus SP3 itu kadaluarsa. Karena itu undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019 itu mengatur 2 tahun tadi seperti saya sampaikan, tidak boleh berulang tahun yang ketiga. Supaya azas hukum cepat itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga memang dalam perjalanannya ternyata tidak ditemukan alat bukti. Nah, dalam kasus RJ Lino KPK mengatakan kami menunggu audit BPK, berapa jumlah kerugian negara. Nah, saya kira bagus kalau KPK mengatakan bahwa tidak ada tersangka yang kemudian harus diberikan SP3 karena kekurangan alat bukti. Ya, itu bagus sekali gitu. Kita mau melihat seperti apa begitu. Yang penting jangan sampai tidak ada alat bukti dipaksakan kan begitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan KPK itu kita apresiasi dengan baik karena memang itu artinya KPK sudah bekerja dengan cermat, tidak ada tersangka yang tidak terbukti melakukan korupsi begitu. Tinggal lagi hal-hal formal lah begitu. Berarti untuk memastikan bahwa SP3 ini dilakukan sebaik-baiknya tanpa penyimpangan, penyalahgunaan, berarti kita juga masih menunggu Dewan Pengawas nanti ke depannya. Iya, harus ada Dewan Pengawas. Tapi sebelum ada Dewan Pengawas kita juga bisa kok melakukan kontrol begitu kan. Cuma kan Dewan Pengawas yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi kinerja pimpinan dan penyidik KPK begitu. Kita nantikan nama-nama siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas. Bang Usman, terima kasih. Selamat pagi.